Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassallallahu absahil lisani wa khairil anam sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbukumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fit talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada hambanya, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang hingga mampu kita berkumpul di tempat ini, dan insya Allah diberkahi Allahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita para umatnya, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kejahilian sampai kepintaran hingga saat ini, yang mana telah menggulung tikar-tikar kemusyrikan, kekafiran, dan membentangkan permadani kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam berdirinya saya di INSI, insya Allah saya akan menyampaikan Al-Quran sebagai obat penawar bagi orang-orang yang hatinya dengan susah dan gelisah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh waktu lama Al-Quran untuk menjadi utuh, mulai dari dakwah Rasulullah secara tertutup melalui keluarganya hingga dakwah Rasulullah secara terang benderang untuk ke seluruh umatnya. Al-Quran sebagai salah satu rahmat Allah yang tiada bandingnya di dunia ini. Al-Quran juga sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang yang percaya dan mau mengamalkannya. Salawat serta isi Al-Quran mengandung syariat-syariat yang terkandung dalam kitab terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, semua mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia serta mendapat pahala yang berlipat ganda, karena yang dibaca adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia bukan hanya sebagai syarat dengan ibadah, melainkan obat penawar bagi hati orang yang sedang gelisah dan susah. Hadirin yang saya banggakan, pada suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud didatangi oleh salah satu penduduk desa seraya mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, tolong berilah nasihat yang dapat saya jadikan obat kegelisahanku. Jiwa gelisah, pikiran kusut, makan tidak enak, dan tidur pun kurang nyenyak. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud pun menasihatinya, bawalah hatimu di antara tiga tempat ini, di antara orang-orang membaca Al-Quran, majelis pengajian, serta tempat sepi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hatimu belum tenang, berdoalah kepada Allah agar diberi hati yang lain, karena hati yang kau pakai itu sebenarnya bukanlah milikmu. Hadirin yang berbahagia, kemudian orang tersebut mengambil air wudhu, lantas membaca Al-Quran dengan khusyuk. Setelah membaca Al-Quran, pikiran dan hatinya pun tentram dan tenang. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis dijelaskan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan bunga utrojo yang baunya harum dan rasanya manis. Muslim yang tidak suka membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang tidak berbau dan rasanya manis. Sedangkan munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah hanzolah yang tidak berbau dan rasanya pahit.
Hadirin yang berbahagia, dalam hadis tersebut nyata sekali bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia serta mendapat rahmat bagi yang mengamalkannya. Bahkan mampu menjadi penerang bagi keluarganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nuwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran." Maka dari itulah wajib bagi umat muslimin wal muslimat membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Pasti mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.